Di pekan pertama, Persib membuka musim dengan hasil manis. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung menundukkan Semen Padang. 2 gol kemenangan dicetak William Barros di menit ke-40 dan Febri Haryadi yang memastikan kemenangan di menit ke-90. Memasuki pekan kedua, Persib harus mengakui keunggulan tuan rumah Persijap Jepara. Bertanding di Stadion Gelora Bumi Kartini, Persib kalah tipis 1-2. Persijap unggul lewat gol Carlos Franca menit ke-68 sebelum Persib memperkecil ketertinggalan melalui penalti William Barros di menit ke-92. Pekan ketiga, Persib kembali gagal meraih kemenangan. Bertandang ke markas PSIM di Stadion Sultan Agung, laga berakhir imbang 1-1. Gol penyama kedudukan dicetak Patricio Matricardi di menit 90+6. Persib sebenarnya berpeluang menang, namun penalti Mark Klok di menit akhir berhasil digagalkan kiper PSIM Cahya Supriyadi. Bangkit di pekan kelima, Persib kembali menunjukkan tajinya. Menjamu Persebaya Surabaya di BBLA, Persib menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan kembali dicetak oleh William Barros pada menit ke-53. Maung Bandung kembali sukses mencuri 3 poin penting dari Stadion Kanjuruhan, markas Arema FC pada pekan ke-6. Dalam laga yang digelar Senin sore 22 September 2025, Persib menundukkan Arema FC dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini terasa istimewa karena diraih secara dramatis di masa injury time, meskipun Persib harus bermain dengan 10 pemain. Namun tren positif tersebut tidak berlanjut di laga berikutnya. Persib Bandung harus pulang tanpa poin saat menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan BRI Super League Sabtu 27 September 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Persita membuka keunggulan lewat tendangan bebas Javlon Guseinov pada menit ke-42 babak pertama. Sebelumnya, Persib gagal memanfaatkan peluang emas setelah eksekusi penalti Luciano Guaicoechea tidak berbuah gol. Drama kembali tersaji di penghujung pertandingan. Persita Tangerang sukses menggandakan keunggulan lewat gol Esal Syahrul pada menit ke-91. Persib Bandung sempat memberikan harapan setelah Beckham Putra mencetak gol balasan di menit ke-98. Namun sayangnya, waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengubah keadaan. Laga pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persita Tangerang. Memasuki pekan ke-9 Super League, Persib Bandung bangkit dan kembali menunjukkan ketajamannya. Menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat malam 17 Oktober 2025, Maung Bandung tampil dominan sejak awal laga. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Persib 1-0 melalui gol penalti Andrew Jung pada menit 45+8. Di babak kedua, keunggulan Persib semakin melebar setelah William Barros mencetak gol pada menit ke-58. Persib memastikan kemenangan lewat gol Luciano Guaicoechea di menit ke-77, sekaligus mengunci hasil positif di laga tersebut. Performa impresif Persib Bandung terus berlanjut di pekan ke-10 Super League. Menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin malam 27 Oktober 2025, Maung Bandung kembali meraih kemenangan meyakinkan di hadapan pendukungnya. Persib sukses menundukkan Persis Solo dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan dicetak oleh Luciano Guaicoechea dan William Barros. Meski pertandingan sempat diwarnai kartu merah yang diterima Luciano Guaicoechea serta gol Persis Solo melalui Ramon Tangke yang dianulir wasit, Persib tetap tampil disiplin dan solid hingga peluit panjang dibunyikan. Andrew Jung dan Beckham Putra kembali menjadi sosok penentu bagi Persib Bandung. Keduanya berperan besar dalam keberhasilan Maung Bandung membawa pulang 3 poin penting dari Pulau Dewata.
Dalam laga lanjutan Super League menghadapi Bali United, Sabtu malam 1 November 2025 WIB, Persib sukses meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Gol tunggal di pertandingan ini dicetak oleh Andrew Jung pada menit ke-84, memanfaatkan asis matang dari Beckham Putra. Hasil positif tersebut berlanjut di pertandingan berikutnya. Persib kembali mencatatkan kemenangan saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 21 November 2025. Maung Bandung menang dengan skor 1-0 berkat gol penalti yang kembali dicetak oleh Andrew Jung, sekaligus memastikan 3 poin di kandang sendiri. Momentum kemenangan Persib terus berlanjut saat menghadapi Madura United. Bertanding di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu 30 November 2025, Persib tampil dominan dan menghajar tuan rumah dengan skor telak 4-1. Persib membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat tendangan jarak jauh Luciano Guaicochea yang melesat deras ke sudut atas gawang Madura United tanpa mampu dihalau kiper Miswar Saputra. Keunggulan Persib bertambah di menit ke-39. Tandukan Federico Barba yang menyambut sepak pojok dari Guaicochea sempat memantul ke tanah sebelum masuk ke gawang Madura United. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil semakin agresif dan nyaris memperlebar keunggulan. Peluang emas hadir di menit ke-62. William Barros melepaskan tembakan dari sisi luar kotak penalti. Namun kiper Madura United, Miswar, masih sigap mengamankan bola. Madura United tak tinggal diam. Pada menit ke-69, Madura United berhasil memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi penalti Balotelli. Hadiah penalti diberikan setelah wasit menilai Julio Cesar melakukan handball di area terlarang. Namun, keunggulan Persib kembali menjauh, hanya berselang 1 menit. Melalui skema serangan rapi, William Barros sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang. Tendakan kerasnya mengarah ke sudut gawang dan tak mampu dibendung. Gol ketiga Persib pun tercipta. Pesta gol Persib berlanjut di menit ke-74. Tom Hai mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan matang dari Berginho di dalam kotak penalti, Hai melewati kawalan bek lawan sebelum melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah. Meski sempat ditepis Miswar, bola tetap meluncur masuk ke gawang. Skor 4-1 untuk keunggulan Persib bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.